Alif lam itu terbagi dua. Yang pertama alif lam qamariyah. Alif lam yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, qamariyah artinya bulan. Maksudnya huruf hijaiyah yang bertemu alif lam dibaca biasa seperti sinar bulan, karena alif lamnya terbaca mati atau berharokat sukun ya. Jadi alif lamnya menang, huruf hijaiyahnya yang kalah ya. Karena huruf hijaiyahnya kalah maka redup dia, maka disebut qamariyah. Nah, nanti kebalikannya adalah alif lam syamsiyah. Kalau syamsiyah diambil dari kata syamsun. Syamsun artinya matahari, yang mana ketika huruf hijaiyah bertemu alif lam tersebut ya dibaca terang seperti matahari. Artinya nanti alif lamnya kalah sama huruf hijaiyahnya kalau yang syamsiyah. Tapi kalau yang qamariyah justru yang menang adalah alif lamnya. Nah, alif lam dihukumi qamariyah jika bertemu 14 huruf, yaitu yang pertama hamzah tadi ya, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, nanti berarti sisanya adalah alif lam samsiyah ya, berarti ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo ya. Nah, yang disebut alif lam qamariyah maupun syamsiyah, kalau yang kemarin udah kita pelajarin ya, maka hamzahnya adalah hamzah wasol ya. Jadi kalau alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah itu hamzahnya adalah hamzah wasol, yang apabila ada kata sebelumnya maka a-nya pasti nggak dibaca ya. Huruf a-nya sendiri baru dibaca kalau dia itu dibaca di awal. Nah, di sini alif lam qamariyah. Contohnya wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, mana yang alif lam qamariyahnya? Jibal tuh. Wa takunul. Nah, jibal ketemu huruf jim ya. Alif lamnya ketemu jim, makanya alif lamnya terbaca ya. Makanya saya sering ngomong kalau orang yang baru belajar ini alif lam, kalau di Iqra itu ada di Iqra 5, itu sering banget orang ngajarin ngaji itu dilewatin. Jadi cepet gitu. Jadi sekali baca langsung, sekali baca langsung. Nanti efeknya itu pas udah lama ngaji ya, misalnya kayak ibu-ibu ini udah tua lah misalnya itu, nanti udah kebiasaan L-nya nggak kebaca, nanti nggak kebaca terus. Jadi bacanya watakunu jibalu, harusnya dibaca watakunul, dibacanya watakunu jibalu. Harusnya kal ihnil, dibacanya ka ihnil. Jadi lamnya disukun, harusnya dibaca, malah nggak kebaca. Ya, kalau yang belajarnya Iqra, nah, dibuka lagi Iqra yang Iqra kelima, yaitu alif lam di situ qamariyah maupun syamsiyah. Ya, banyak soalnya yang saya temuin ya, khususnya di kalangan bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah tua ya. Jadi dulu belajarnya nggak ditekenin tuh pas alif lam. Jadi lamnya itu dianggapnya nggak ada, mentang-mentang sukun nggak dibaca. Ya, jadi mentang-mentang sukun nggak dibaca, akhirnya dibacanya watakunu jibal, padahal ada L-nya. Nanti kalau pas praktek ketahuan deh ya. Nah, udah selesai kan praktek nih ya, satu-satu. Kalau masih ngaji tapi nah, itu biasanya ketika pas belajar alif lam samsiyah sama qamariyahnya itu nggak ditekenin tuh sama gurunya. Makanya sebetulnya ketika belajar yang kalau misalnya pakai Iqra ya, yang Iqra 5 ya, atau misalnya kalau pakai juz amma zaman dulu ya, itu pada apa yang keempat itu ya, bab yang keempat yang belajar alif lam itu harusnya benar-benar ditekenin supaya lamnya itu terbiasa dibaca sama dia. Karena memang kalau untuk orang awam pemula ya, untuk yang baru belajar pasti susah bedain mana yang alif lamnya kebaca, mana yang alif lamnya nggak kebaca.
Apalagi kalau dia punya pikiran bahwa yang namanya sukun gak dibaca, udah akhirnya semua sukun gak dibaca sama dia. Akhirnya dibacalah watakunu, jibalu, dan ngebenerin itu udah susah kalau udah lanjut lama ya. Ngebenerinnya susah, gak cukup setahun 2 tahun, karena udah terbiasa baca kayak begitu ya. Jadi kalau ibu masih ngerasa yang kayak gitu-gitu ya, itu coba sering dilatih bedain antara alif lam yang samsiah dengan yang komariah. Kalau yang samsiah memang nggak dibaca, L-nya nggak dibaca. Tapi kalau alif lam komariah, L-nya dibaca. Ya makanya tetap harus nongol. Ya huruf hijaiyahnya yang kalah. Watakunul jibalu kal ihnil. Nah, yang alif lam komariah itu kal ihnil tadi ya. Jibal sama kal ihnil manfus. Paham ya? Nggak usah ditulis ya. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, jadi yang alif lamnya itu maksudnya yang jibal itu, sebelum jibal itu kan ada alif lam ya. Nah itu alif lam komariah. Contoh yang kedua, wayabeko, wayabe. Nah, bahnya pantulin kolkolah ya. Kolkolah subro, pantulannya setengah. Wayabeko, konya panjang, mat asli. Wajhu, jimnya juga kolkolah. Wajhu rabbikadul. Adanya ujung lidah tempelin ke gigi atas. Zul, wawunya nggak dianggap. Nah dimasukin ke alif lamnya komariah. Jadi wawunya nggak dibaca panjang, nggak zul, nggak, langsung dimatiin. Zul, wawunya kalah sama alif lam ya. Langsung dimasukin zul jalali. Jala, lahnya panjang, mat asli sama ya. Jalali wal ikram, yang udah bisa hamas kapnya kasih hamas ikram ya. Kalau yang atas manfush itu ada disukun ya, sama yang contoh kedua nih. Wal ikram sama matarid disukun, panjangnya boleh sampai 6. Nah terus contoh yang ketiga, min syarril. Nah shinnya tebal, ro-nya juga dikasroh, tarkik tipis. Nun mati ketemu shin ikhfa ya. Min syarril. Nah yang alif lam wasil itu, nah itu yang alif lam komariah. Syarril, jadi L-nya harus dibaca. Syarril wanya panjang, wasil, kho-nya ngorokin yang udah bisa ngorok. Khannas sama nasnya juga mat arid disukun, boleh dibaca sampai 6. Min syarril wasil khannas ya. Baca dulu. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Baik apa? 1, 2, 3. Wa takunul ingat lamnya nggak punya kol-kolan, jangan dipantul, jangan watakunul. Nah le-nya itu jangan dipakai. Watakunul ji, bersih. Jibalukal ih, jadi bukan jibalukal le. Nah itunya jangan dibiasain. Watakunul, nah jangan dibahasain. Watakunul ji, langsung ya. Baik apa? Diulang. 1, 2, 3. Watakunul manfush. Nah haknya diperjelas, jangan inil, itu masukin ke nun itu. Nil ada haknya, hati-hati. Nah ini juga kelemahan nih ya, kalau ada hak sukun sering kebaca hilang ya. Saya dulu nyontoinnya gampang, Allahu Akbar, Allahu tulisannya Allahu Akbar, tapi banyak orang baca Allahu Akbar, bukan Allahu pakai H ya. Hati-hati, huruf H itu sering banget dikorupsi ya. Watakunul jibalu kal ih, hanya tetap kebaca.
nil, hanya nggak usah gede-gede, nggak usah nggak usah gitu lebay ya. Nil mau biasa aja. Nil mau ifanya ausat, nanti ketemu fa, condong antara en sama manfush. Baik apa? 1, 2, 3. Watakunul terus bawahnya wa yabqa, kalau jangan lupa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa? 1, 2, 3. Wasil, sinnya tipis ya, ujung lidah taruh di bawah, taruh di antara gusi sama gigi bawah. Wasil khon, tahan nun tasdid minimal 2. Khonna, saya ulang. Miusya, yang shin tebel taruhnya di atas, kalau shin tipis taruhnya di bawah. Miusyaril wasil khannas. Lagi apa? 1, 2, 3. Miusyaril wasil khannas. Miusyaril wasil khannas. Lagi apa? 1, 2, 3. Watakunul, baik apa? 1, 2, 3. Watakunul jibatu kal'inil manfush. Bawahnya wayabqa, tarik nafas. 1, 2, 3. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bawahnya min syarri, tarik nafas. 1, 2, 3. Min syarril wasil khannas. Alif lam samsiah yang kedua. Alif lam samsiah artinya alif lam yang terang ya. Samsiah diambil dari kata matahari. Maksudnya huruf hijaiyah yang bertemu alif lam dibaca terang seperti matahari jelas. Jadi huruf hijaiyahnya menang. Ya, sedangkan alif lamnya tidak terbaca atau dianggap tidak ada. Nah, yang tadi saya sampaikan, biasanya pemula itu yang baru belajar ini saatnya di sini. Jadi semua alif lam dianggapnya nggak ada. Alif lam dihukumi syamsiah jika bertemu 14 huruf. Ya tadi lawannya ya. Hurufnya yaitu ta, fa, dal, ro, zai, sin, shin, shod, bo, po, zo, lam, nun. Nah, ke-14 huruf ditandai dengan tasydid. Nah, sebetulnya gampang karena kita udah bisa lihat bedain ya antara samsiah dengan komariah dari harokat. Misalnya kayak tadi yang komariah ya. Nah, kalau komariah kan dia pasti sukun. Nah, 14 huruf tadi ditandai dengan tasydid ya. Nah, contoh pertama, fakanat, yang berbisa mas ya mas. Fakanat wardatan, ifanya
Wardatan wardatan kadihan dalnya jangan pakai hamas ya, jangan kadi ya, itu hamas namanya. Mitin itu hamas namanya. Kadi di ujung lidah taruh di atas ya, ujung lidah taruh di langit-langit yang keras. Takoda sama itu. Kadi mitin bukan mitin, jangan sampai ke bawah, kalau ke gigi nanti keluar hamasnya. Kadihan bakanat wardatan kadihan. Terus bawahnya tidak manit, nah alifnya nggak dianggap. Manit tabaat, nah alif lamnya syamsiah ketemu dal. Manit tabaat dikro, jadi alifnya nggak dibaca, alif lamnya dimasukin ke dal. Tabaat dikro wa kho, soalnya yang udah bisa ngorokin wa khosyiyar wah hanya tipis. Wa khosyiyar rahman. Terus ada yang ketiga qul a'u, nah A-nya yang pertama hamzah, yang kedua baru ain. Qul a biasa, yang u baru ditekan. Qul a'udzu birabbin, nah nunnya itu yang alif lamnya samsiah ya, ketemu nun. Jadi birabbin ba-nya yang kasroh langsung dimasukin ke nun. Qul a'udzu birabbin bin masukin. Nah berhubung nunnya tasdid ya, karena nun itu punya sifat guna, maka jangan langsung dimasukin binas, jangan, tapi ditahan minimal 2 ya. Beda sama huruf yang selain guna ya. Kalau huruf guna berarti mim sama nun, ingat-ingat ya. Kalau huruf yang punya sifat guna berarti mim sama nun, nah, minimal ditahan 2 ya. Kalau yang selain mim sama nun kayak tadi taba'an dikro yang contoh kedua, nah itu nggak boleh ditahan lama-lama. Taba'an dikro nggak boleh ya. Begitu pula contoh yang pertama wardatan kadihan, nggak boleh karena dia bukan huruf guna. Huruf guna mim sama nun, kalau mim sama nun baru harus ditahan ya. Qul a'udzu birabbin nas, minimal 2, birabbin nas. Atas lihat anak saya contohin. Baganat, jangan lupa yang nggak bisa hamas dipaksa ya, nggak apa-apa kebanyakan dikit. Baganat nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama berkurang ya. Untuk sementara sih itu kebanyakan nggak apa-apa, terlalu lama dikurangin lama-lama bisa ya, daripada nggak ada sama sekali ya. Dulu saya sampaikan ya, prinsip taksin itu, prinsip belajar makhraj dan sifat itu lebih baik kebanyakan daripada tidak sama sekali ya, ini prinsip ya. Jadi lebih baik kebanyakan, fakanat itu kebanyakan, tapi nggak apa-apa daripada fakanat, itu nggak bakal bisa-bisa ya. Lebih baik kebanyakan daripada tidak sama sekali. Sama kayak ibu beli barang lah misalnya gitu ya, pengen beli ikan 10 ekor, belinya kebanyakan 15. Nah, gampang 5 ekornya dia kasih orang ya kan, bapak buangnya jalanan jadi 10, kan yang penting udah ada barangnya kan gitu. Tapi kalau nggak punya ikan sama sekali, nah, mau dapat 10 ekor dari mana, orang ikannya nggak ada. Jadi ibaratnya ya, jadi lebih baik kebanyakan daripada nggak ada sama sekali. Nggak apa-apa makan, nggak apa-apa, tapi lama-lama berkurang. Dulu juga saya begitu sama ya, ntar ya sering-sering dilatih lama-lama hilang. Baganat wardatan kadihan, sewa baganat wardatan kadihan. Kenapa? 1, 2, 3. Baganat baganat wardatan kadihan. Kenapa? 1, 2, 3.
masih susah ya nata lidahnya ya. Pakanat sebetulnya nggak usah ditata orang lidahnya bukan sendiri. Pakanat nat wandatan tan tan tan. Kalau yang tanya sukun lebih gampang bu, ya nat bat, nah itu lebih gampang. Yang susah itu kalau tanya ada harokat. Nah, kayak wardatan, 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 itu lebih susah. Nah, kalau ada harokatnya dia lebih susah. Nasta'in, mustaqim, nasta'in, mustaqim, itu lebih susah daripada yang sukun. Ya, kalau sukun gampang. Fakanat, fakanat, wardatan kadian. Ayo apa? 1, 2, 3. Manit sab'id dikra, manit sab'id dikra wa khasiyarrahman. Manit sab'id dikra, manit sab'id dikra wa khasiyarrahman. Kenapa? 1, 2, 3. Manit bukannya mantul, bukan zikr. Nah, bukan zikr tapi zik. Beda ya, mantul sama hamas beda. Kalau zikr, nah itu mantul namanya. Zikr, nah zikr bukan itu. Zik, zik, ya sama kayak tak tadi ya. Hamas aja desis. Manit sab'id dik, bukan zikr, bukan. Manit sab'id dikra wa khasiyarrahman. Kenapa? 1, 2, 3. Manit manit sab'id dikra wa khasiyarrahman. Kenapa? 1, 2, 3. Manit kebanyakan orang itu udah tekan langsung di alifnya, di hamzah. Nah itu salahnya. Jangan ditekan hamzahnya biasa aja. Jangan ditekan ain ya. Binnas. Kenapa? 1, 2, 3. Hati-hati ketokan tasdidnya. Binnas. Kenapa? 1, 2, 3. Langsung di bawah lidahnya, nas, supaya tipis ya. Nas, hidung lidah langsung taruh bawah. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ke atas, pakanan. Kenapa? 1, 2, 3. Kenapa? 1, 2, 3.
wakof ya.